Ketua kelas boleh bantu Ibu untuk memimpin doa? Oke, baik Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada ketua kelas ya sudah membantu Ibu dalam memimpin doa. Nah, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Tapi Ibu lihat-lihat semua kursinya terisi penuh. Ini semua anak-anak Ibu hadir ya? Hadir, Bu. Oke, semua sudah hadir, berarti sudah siap untuk belajar hari ini. Nah, Ibu sudah ada soal pretest. Oke, kalian boleh keluarkan handphonenya dan scan barcode yang ada di layar. Jangan lupa identitasnya diisi ya. Baik, Bu. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk pengerjaannya ya. Silakan. Nawang bisa mengaksesnya? Bisa, Bu. Oke. Bisa ya? Oke, berasa waktunya sudah selesai. Jangan lupa di-submit jawabannya semua ya. Ya, Bu, sudah. Oke, sudah ya? Sudah semua ya? Ini masih semangat untuk belajar? Semangat. Oke, Ibu di sini ada gambar. Kalian bisa amati gambar yang ada di depan. Kira-kira ada yang tahu nggak gambar? Ada yang bisa mendeskripsikan gambar di depan ini gambar apa? Saya Bu, silakan Adin. Fase kehidupan pada manusia, Bu. Oke, benar. Terima kasih ya Adin. Jadi gambar di depan ini adalah fase-fase kehidupan pada manusia. Nah, anak-anak, kalau yang ini fase apa namanya? Bayi. Ya, ini fase bayi. Itu fase selanjutnya? Anak-anak. Anak-anak. Kalau yang di sebelah ini fase anak-anak, ada fase? Dewasa. Ada fase dewasa. Selanjutnya itu yang pakai tongkat fase apa? Orang tua. Oke, lansia atau orang tua ya? Oke, Ibu tuliskan terlebih dahulu. Oke, tadi ada fase kehidupan pada manusia. Dimulai dari tadi fase bayi ya. Fase bayi, lalu fase anak-anak, kemudian fase dewasa, dan ada fase lansia atau orang tua. Oke. Nah, Ibu ingin bertanya, dari gambar di depan, apakah kalian terdapat pada fase tersebut? Iya, Bu. Tidak. Kalian masuk ke fase yang mana? Saya Bu, Iya, Aulia. kita seharusnya masuk fase remaja. Oke, benar. Berarti anak Ibu semua yang ada di sini adalah masuk ke dalam fase remaja ya. Iya Bu. Jadi fase remaja itu sebelum anak-anak atau sesudah fase anak-anak? Sesudah. Oke, benar ya. Jadi sesudah anak-anak itu ada fase remaja. Oke, kita lihat gambar lagi. Nah, ini sudah ada fase remaja ya. Coba kalian amati dari fase kalian yaitu fase remaja ke fase berikutnya yaitu fase dewasa. Apakah terlihat perbedaan? Saya, Bu. Ya, Nawang? Lihat, Ibu. Oke, apa perbedaannya Nawang? Pada fase remaja menuju fase dewasa itu tubuhnya lebih tinggi, Bu. Oke, dari fase remaja ke fase dewasa itu terdapat perubahan tinggi ya, Nawang? Terdapat ada bertambah tinggi. Lalu ada lagi selain tingginya yang bertambah? Ada, Bu. Iya, apa Nawang? Tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis, dan tumbuhnya jenggot, Bu. Oke, benar. Bisa kita lihat ya di gambar bahwa terlihat perbedaan antara fase remaja dengan fase dewasa. Yaitu di fase dewasa sudah mulai ada kumis, ada jenggot, dan juga terlihat jakunnya. Ada kumis, jenggot, dan lalu apa sih yang menyebabkan
karena pola makan dan juga aktivitas seperti olahraga, Bu. Oke, benar ya tadi jawaban Adin bahwa perubahan itu dapat terjadi karena pola makan kita dan juga aktivitas sehari-hari kita seperti olahraga. Oke, ini tadi bisa dari pola makan dan juga aktivitas. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah dengan makan bisa tumbuh kumis gitu? Ya, Wulan? Tidak, Bu. Oke, tidak. Kenapa, Wulan? Tidak. Menjawab tidak. Karena kumis itu bisa tumbuh karena adanya faktor dari hormon. Oke, benar ya, Wulan. Berarti tadi kumis tidak tumbuh karena kita makan ya. Kumis itu bisa tumbuh karena ada faktor lain, yaitu faktor hormon. Benar ya tadi jawabannya, Wulan. Bahwa ini tadi ada karena faktor hormon. Oke, baik ya, kalian sudah bagus dalam menjawab pertanyaan Ibu tadi, yaitu mengenai perubahan yang terjadi dalam fase-fase kehidupan manusia. Mulai dari tadi beratnya tinggi, kemudian ada juga mulai tumbuh kumis, ada jenggot, lalu juga ada jakun yang dipengaruhi oleh faktor hormon. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kita hari ini mau mempelajari materi mengenai apa? Saya, Bu. Ya, silakan Aulia. Tentang pertumbuhan, kita belajar tentang pertumbuhan manusia, Bu. Oke, kita akan belajar tentang pertumbuhan manusia. Sudah benar ya jawabannya, tapi kurang tepat sedikit. Ada yang bisa melengkapi? Tadi kan kita sudah belajar mengenai tadi perubahan itu terjadi adanya bertambah tinggi, kemudian ada bertambah juga ada yang berubah dari fase remaja ke fase dewasa, yaitu mulai ada tumbuh kumis, tumbuh jenggot, dan juga jakun. Kira-kira yang lebih tepat ya kita akan belajar apa? Bu, Ya, silakan Idas. tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, benar ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi, adakah yang bisa mendeskripsikan apa itu pertumbuhan? Saya, Bu. Ya, silakan Aulia. Tumbuhan itu adalah proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur dan dihitung dengan angka, Bu. Ya, benar sekali ya. Lalu tadi diskusi kita juga terkait dengan perkembangan. Nah, ada juga yang bisa mendeskripsikan tentang perkembangan. Saya, Bu. Ya, silakan Andin. Jadi perkembangan merupakan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh menuju kompleks dan bersifat kualitatif atau tidak dapat dituliskan dengan angka, Bu. Oke, baik. Benar sekali ya tadi jawaban dari Aulia, Laila, dan juga Adin tentang deskripsi dari pertumbuhan dan juga perkembangan pada manusia, bahwa pertumbuhan itu adalah perubahan yang terjadi pada diri kita ditandai dengan berubahnya volume, berubahnya tinggi, dan juga massa pada tubuh kita yang bisa diukur dengan angka. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur dan juga fungsi yang lebih kompleks pada tubuh kita yang biasanya itu bersifat kualitatif. Nah, baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah anak-anak semua di sini diharapkan bisa menguraikan faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan pada manusia. Nah, dengan kita mempelajari materi pertumbuhan dan juga perkembangan pada manusia ini, diharapkan nantinya kita tahu bahwa materi ini sangat penting dan juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, di mana kita bisa mengetahui pola hidup yang lebih sehat, dan juga kita bisa mengetahui kebutuhan tubuh kita untuk bisa melakukan perkembangan dan juga pertumbuhan dengan optimal. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai materi pertumbuhan dan juga perkembangan pada manusia, Ibu sudah menyiapkan LKPD ya. Semalam Ibu sudah membagi kelompok dan sudah Ibu kirim ke
Sudah Bu. Oke, kalian boleh kumpul ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan membagikan AKPD-nya yang harus kalian kerjakan. Oke, jadi di AKPD sudah ada petunjuk cara pengerjaan AKPD. Di situ ada wacana yang harus kalian baca, kemudian harus kalian amati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan soal-soal yang ada di AKPD. Nah, untuk menjawab pertanyaan, kalian bisa mencari dari sumber-sumber lain seperti buku ataupun jurnal, artikel ataupun website, tapi harus yang terpercaya ya. Baik Bu. Baik, Bu. Oke, sebelumnya coba dibuka dulu AKPD-nya. Sudah, Bu. Oke, Ibu minta tolong untuk Reta bacakan soal nomor 1. Oke, jadi nomor 1 itu soalnya mengapa manusia dapat tumbuh dan berkembang. Oke, untuk semuanya terkait nomor 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Semua sudah jelas ya? Jelas. Oke, silakan Aulianur untuk membacakan soal nomor 4. Soal nomor 4 itu uraikan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak-anak hingga dewasa. Nah, terkait soal nomor 4, apakah sudah jelas? Sudah jelas Bu. Ada yang ingin ditanyakan terkait soal-soal yang ada di AKPD? Sudah. Oke, jika semuanya sudah jelas, Ibu beri waktu untuk pengerjaan AKPD-nya selama 40 menit ya. Kalian bisa langsung mengerjakan AKPD. Nah, pada saat pengerjaan AKPD nanti sudah tidak ada lagi yang bertanya kepada Ibu ya. Baik, Bu. Oke, silakan dimulai. Oke, Ibu ingatkan ya, waktu pengerjaan AKPD-nya tinggal 10 menit lagi. Silakan dicek soal yang belum diisi, segera diisi ya. Baik, Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, silakan perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan AKPD ke depan. Ya, segera dikumpulkan. Ya, terima kasih Naung ya. Terima kasih Al. Baik, karena sudah mengerjakan AKPD, Ibu akan memilih satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, dan kelompok lain akan menanggapinya ya. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan kelompok 2 bisa dimulai ya. Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk soal nomor 1 akan dibacakan oleh Nawang. Pada Nawang silakan. Baik, pada nomor 1, mengapa manusia dapat tumbuh dan berkembang? Manusia dapat tumbuh dan berkembang karena adanya faktor genetik, nutrisi, hormon, lingkungan, serta aktivitas fisik, pendidikan, dan stimulasi mental. Genetik dapat menentukan potensi dasar pertumbuhan, sementara nutrisi serta hormon dapat memastikan proses biologis yang dapat berjalan secara optimal. Lingkungan yang sehat, aktivitas fisik yang cukup, serta stimulasi mental melalui pendidikan dan interaksi sosial. Semuanya berkontribusi pada perkembangan fisik. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan hasil interaksi
interaksi kompleks antara faktor internal dan faktor eksternal. Oke, selanjutnya nomor 2 akan saya bacakan, yaitu apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan adalah peningkatan ukuran fisik yang dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah peningkatan kapasitas dan fungsi yang bersifat kualitatif, mencakup aspek fisik, mental, dan emosional. Keduanya merupakan proses yang saling melengkapi dan esensial dalam kehidupan manusia. Nah, untuk selanjutnya Untuk soal nomor 3 itu faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jawabannya itu pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Nah, untuk faktor internalnya itu ada genetik dan hormon. Untuk faktor internal yang genetik itu menentukan potensi maksimum pertumbuhan organisme. Kemudian untuk yang faktor internal hormon itu penting untuk peningkatan tinggi badan dan perkembangan otot. Kemudian untuk faktor eksternal itu ada 2, nutrisi dan aktivitas fisik. Nah, untuk nutrisi, nutrisi yang cukup dan seimbang termasuk protein, vitamin, mineral, dan kalori itu penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Nah, kemudian untuk aktivitas fisik seperti olahraga itu dapat mendorong perkembangan otot dan tulang yang kuat serta kesehatan kardiovaskular. Oke, selanjutnya soal nomor 4 yaitu uraikan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang dewasa. Pertumbuhan dari anak hingga dewasa ditandai oleh perubahan fisik dan jelas seperti peningkatan tinggi dan berat badan, perkembangan kemampuan motorik dan kematangan seksual. Selain itu, terdapat perkembangan kognitif yang meliputi kemampuan bahasa, psikologis, dan abstrak, serta keterampilan sosial yang mencakup interaksi dengan orang lain, pembentukan identitas diri, dan peningkatan tanggung jawab sosial. Setiap tahap perkembangan memiliki ciri khas yang menuntut individu menjadi dewasa yang mandiri dan matang. Oke, mungkin itu presentasi dari kami. Apakah teman-teman dari kelompok lain ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan? Disilakan. Ya, silakan Aulia. Oke, itu menanggapi ya. Menurut kelompok kami pada jawaban nomor 4, bagian faktor eksternalnya terdapat faktor lain selain yang kalian sebutkan tadi. Nah, yaitu yang pertama lingkungan fisik, lingkungan yang bersih dan akses ke air bersih membantu mencegah penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan. Kemudian ada stimulasi dan pendidikan, yakni interaksi sosial, permainan edukatif, dan pendidikan formal juga berperan penting dalam perkembangan kognitif dan emosional. Oke, baik, terima kasih Aulia atas tanggapannya. Sebelum kami tutup, akan saya bacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu manusia tumbuh dan berkembang melalui proses yang kompleks dan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik, hormon, nutrisi, lingkungan fisik, stimulasi mental dan pendidikan, serta kondisi sosial dan ekonomi. Pertumbuhan merujuk pada peningkatan ukuran fisik seperti tinggi dan berat badan, sementara perkembangan mencakup perubahan kualitatif dalam fungsi dan kompleksitas fisik, kognitif, dan emosional. Setiap tahap kehidupan dari bayi hingga dewasa memiliki ciri khas pertumbuhan dan perkembangan yang mencerminkan perubahan fisik, kemampuan motorik, kognitif, dan sosial emosional, membentuk individu menjadi dewasa yang mandiri dan matang. Mungkin cukup presentasi dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 2 jangan lupa dikumpulkan kembali ya PPD-nya. Baik, jadi mengucapkan terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, dan juga ucapkan terima kasih juga kepada kelompok 1 yang sudah aktif dalam menanggapi diskusi tadi. Tadi kalian juga sudah baik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, mungkin tadi kita sudah melakukan serangkaian pembelajaran. Nah, ada nggak yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Ya, Nawang, silakan. Kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini yaitu manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui proses yang kompleks dan berkelanjutan yang dapat dipengaruhi oleh kombinasi faktor seperti genetik,
Pertumbuhan merujuk pada peningkatan ukuran fisik seperti tinggi dan berat badan, sementara perkembangan itu perubahan secara emosional, kognitif, fisik, serta fungsi yang lebih kompleks. Nah, setiap tahap kehidupan dari bayi hingga lansia memiliki ciri khas pertumbuhan dan perkembangan yang mencerminkan adanya perubahan fisik, kemampuan motorik, kognitif, serta sosial maupun emosional, dan dapat membentuk individu menjadi dewasa yang lebih matang. Baik, terima kasih Nawal tadi sudah menyimpulkan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Benar ya tadi yang sudah disampaikan oleh Nawal. Tadi juga kita sudah mempelajari mengenai materi pertumbuhan dan juga perkembangan pada manusia. Kita juga tadi sudah menyelesaikan, anak-anak semua sudah menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD ya. Terkait tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan pada manusia. Tadi juga sudah kita bahas sedikit mengenai faktor-faktornya, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Tadi faktor internalnya itu terkait dengan faktor hormon, kemudian ada faktor genetik. Sedangkan faktor eksternalnya itu dari pola aktivitas kita sehari-hari seperti olahraga, kemudian nutrisi juga yang ada yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan soal post-test ya. Bisa kalian keluarkan handphonenya lagi. Kalian scan barcode di depan. Jangan lupa untuk mengisi identitasnya ya. Baik Bu. Semua bisa mengakses? Bisa Bu. Oke, Ibu berikan waktu 5 menit ya untuk mengerjakan post-testnya. Baik Ibu. Now bisa? Bisa Ibu. Oke. Ada kendala semuanya? Tidak Bu. Tidak, oke. Baik, karena waktu pengerjaan post-testnya sudah habis, jangan lupa di-submit jawabannya ya. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Baik, itu saja mungkin pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga kalian bisa lebih mengerti dan juga mendalami materi mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada baiknya kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Mungkin Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu sudah menyiapkan tugas di kelas ya. Nanti kalian cek lagi untuk pengumpulan tugasnya. Jangan lupa dikerjakan di rumah, tapi dikumpulnya jangan sampai telat ya. Oke, Ibu cukupkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.